Dia suami yang selalu matanya lihat lirik sana, lirik sana. Kalau salam damai, dia salam dulu ke tante-tante sebelah, baru pada aku. Lalu saya ditanya lagi, mau jadi apa? Pastor, gak bisa, adik kamu itu pinter, lebih suci, rajin berdoa. Sudah, nanti kamu jadi koster, adik kamu jadi pastor. Biar nanti Eko kalau sudah jadi pastor, khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengar doa saya. I am black and sweet, you know. Bukan Anda yang mengatur hidup Anda. Dan bukan hidup Anda punya Anda. Percaya atau tidak? Suatu saat roda yang dibawa ini akan naik ke atas. Percayalah, percayalah. Kita telaah sedikit kata-kata Santo Paulus ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, dikatakan, akan memelihara hati dan pikiran. Maka bagaimana supaya saya bisa bersuka cita? Pertama, Bapak Ibu, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Yesus bicara di Injil Matius. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang kamu makan dan minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Hidup lebih penting daripada makanan. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Kesusahan sehari ditutup. Cukuplah untuk sehari. Halo, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti besok akan ada susah lagi. Ya toh, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kenapa? Karena besok juga ada susahnya lagi. Tapi jangan dikumpulin kesusahannya. Kalau Anda mengumpulkan kesusahan, maka hidup akan menjadi lebih susah, berat. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Sudah. Jadi kalau Anda diomeli oleh istri, jangan masukkan dalam hati, Pak, jangan. Lewat. Kalau Anda masukkan dalam hati, saya yakin beberapa tahun lagi Anda gantung diri. Karena Anda menyimpan sakit hati, kecewa. Gitu. Maka Yesus berkata, janganlah khawatir. Kenapa? Karena dalam kehidupan, ingat, kekhawatiran pada hal-hal yang tidak bisa dirubah adalah kebodohan dan tidak berguna. Jadi banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa dirubah. Salah satu yang tidak bisa dirubah dalam hidup Anda adalah apa? Pasangan Anda. Pasangan Anda. Jangan berdoa supaya berubah pasangan Anda. Betul? Betul. Sampai Tuhan aja gak bisa merubah. Gak bisa. Tuhan, semoga suami saya tidak tuli, Tuhan. Selalu bisa mendengarkan. Anda novena 3 kali salam Maria berturut-turut, dia makin tuli. Tidak bisa. Kekurangan pasangan itu harus diterima. Kenapa? Karena Anda yang memilih. Jelas, Pak? Ini masih single atau sudah? Sudah. Oh, sudah. Tiga-tiganya? Oh masih? Ini sudah meninggal? Bapak sudah meninggal? Setelah ditinggal apa ibu? Makin bahagia atau makin menderita? Tetap bahagia? Hah? Putar lagu? Saya tanya. Apa hubungannya putar lagu terus? Saya tanya Bapak bukan Ibu. Kenapa Ibu yang menjawab?
Itulah mak-mak susah diatur. Ya, ya itu. Oh, supaya lupa. Artinya sudah berapa tahun ibu meninggal? 13 tahun. Tapi sekarang masih ingat. Karena bapak, ya udah biarin ada di WA. Ya, mengerti. Hebat. Bapak sangat sayang. Waktu awal-awal sedih ya Pak? Nangis. Sampai sekarang masih nangis atau tidak? Tidak ya. Karena ada yang lain. Oh tidak. Tepuk tangan untuk kesetiaannya. Menarik, saudara-saudariku. Jadi lihat di sini, awal-awal memang sakit, menyedihkan. Ingat, kematian adalah hal yang paling menyakitkan. Apalagi kehilangan orang yang kita sayang. Coba Bapak Ibu saya tanya, lebih berat mana? Ditinggalkan oleh orang tua meninggal atau pasangan hidup meninggal? Mana? Hah? Tetangganya. Ini di belakang itu banyak penyesatan saudara-saudara. Di sini pengikut Yesus, di sana pengikut Beelzebul. Lebih berat mana? Ditinggalkan oleh pasangan meninggal atau orang tua meninggal? Ya, pasangan. Lebih berat pasangan. Kenapa? Karena Yesus berkata, apa yang dipersatukan Allah. Ya, saya nggak mau bahas itunya. Ibu-ibu tuh nggak bisa diem ya, saya ngomong aja, boleh diceraikan. Apa yang dipersatukan Allah? Karena dalam perkawinan Tuhan yang mau, Tuhan yang menghendaki. Itulah sebabnya gereja Katolik tidak pernah merestui perceraian dan menerima perceraian. Karena perkawinan itu sifatnya suci. Suci. Harus dipertahankan, kuat nggak kuat, kuat-kuatin. Seorang ibu pernah di paroki kami. Di paroki kami itu ada patung Pieta. Tahu Pieta? Tahu Pieta? Yesus dipangku oleh Maria. Itu patung Pieta. Pagi-pagi ibu-ibu datang, seorang ibu datang berdoa. Saya sedang diam di situ berdoa. Tiba-tiba ibu itu, namanya ibu-ibu, tidak bisa membedakan antara berbisik dan berisik. Saya sedang doa di situ. Atas nama Bapa dan Kudus, amin. Tuhan, dulu Engkau menyatukan aku dengan suamiku. Indah sekali Tuhan. Dia anugerah yang indah dalam hidupku. Namun Tuhan, setelah 10 tahun, berat Tuhan. Dia suami yang selalu matanya lihat lirik sana, lirik sana. Dia tidak setia Tuhan. Kalau salam damai dia tidak peluk cium aku. Dia salam dulu ke tante-tante sebelah, baru pada aku. Aku masak, dia tidak mau makan Tuhan. Dia selalu main dengan teman-temannya. Tuhan, hidupku menjadi berat bersama dia. Maka Tuhan, aku serahkan pada dia pada Engkau. Kau mau panggil dia kapanpun, silahkan Tuhan. Saya di sebelahnya langsung, ya Tuhanku Yesus. Lalu ibu itu berkata, yang percaya kepada Yesus katakan. Saya diem aja. Jadi Bapak Ibu ingat, ada hal yang tidak bisa dirubah dalam hidup kita. Terimalah, berdamailah. Anda mau capek-capek merubah, hanya capek. Dan kalau Anda minta berubah pasangan Anda, berarti apa? Anda hanya melihat kekurangan pasangan Anda. Saya ulangi. Kalau Anda berdoa supaya pasangan Anda berubah, berarti Anda hanya melihat
kekurangannya saja. Anda bukan murid Yesus. Jadi apa? Terimalah, terimalah. Anda punya anak bodoh, ya terimalah. Jangan kalau bodoh, ini anak bapaknya. Kalau pinter, ini keturunan mamanya. Pak, Bu, saya dulu bodoh. Adik-adik saya pinter. Saya 4 bersaudara. Saya nomor 1, makanya Eko. Nomor 2 laki-laki. Dia selalu 3 besar rankingnya. Nomor 4, 3 dan 4, 10 besar kalau ranking. Eko 35 besar. Saya bodoh. Dan hebatnya Eko, walaupun bodoh, sejak kecil kalau ayah tanya, kamu mau jadi apa? Pastor. Ayah saya ragu. Pastor harus pinter nak. Sekolah di Roma. Kalau kamu bodoh gak bisa. Nanti memalukan orang Katolik. Lalu saya ditanya lagi, mau jadi apa? Pastor, gak bisa. Adik kamu itu pinter. Lebih suci, rajin berdoa. Kamu gak bisa. Sudah nanti kamu jadi koster, adik kamu jadi pastor. Kurang ajar gak lihat? Lama-lama Eko jengkel. Eko ndak terima. Pada saat ayah mengatakan bodoh. Saya berkata biar nanti Eko kalau sudah jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengar doa saya. Saya tidak mengatakan Anda bodoh. Tidak. Yang bodoh itu KBKB ngundang saya ke sini. Lihat, saya bodoh kok bisa? Karena Tuhan menyertai saya. Dulu saya adalah anak yang dihindari oleh perempuan. Kenapa? Saya ini kecil-kecil keluar hijau di sini. Dan kalau sudah banyak, saya masukkan lagi ke dalam. Dan kalau sudah di sini, saya tarik ke sini. Hijau ke sini. Kadang-kadang sampai perempuan itu tidak mau dekat saya. Kau bau. Bahkan guru itu, ayo kamu kan kalau waktu kecil duduk laki perempuan toh di sekolah. Kamu duduk dengan Eko, enggak mau. Jijik, bau. Itu dulu. Sekarang Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan? Hidup kita bersama Tuhan. Suatu saat roda yang di bawah ini akan naik ke atas. Percayalah. Pada saat bisa menerima, maka saya bisa berdamai dengan kehidupan saya. Maka saya berani mengandalkan Tuhan. Jadi hidupmu itu bukan berarti, wah kita susah, kita gak bisa apa-apa. Hei. Kau tidak bisa apa-apa karena kau tidak mau berserah pada Tuhan. Maka saudaraku, kekhawatiran itu bukan bawaan lahir. Apakah ada anak kecil baru lahir langsung bingung? Pak, nanti aku kuliah di mana ya? Nanti jodohku seperti apa ya? Tidak ada. Orang itu khawatir karena apa? Karena pengalaman dan suara-suara dunia. Kita takut. Kita tidak cantik. Tadi ibu-ibu kelompok yang pakai baju kuning. Kan kita ke Bukit Tenau. Kita ke Bukit Tenau. Anda tahu? Semua tutupin wajahnya.
Karena semua produk Korea takut pada saat kena matahari berkeriput semuanya. Eko tidak. Karena Eko menerima, I am black and sweet, you know. Jadi kita khawatir karena apa? Aduh nanti jadi tua. Memang udah tua. Aduh nanti jadi gendut. Emang gendut. Saya suka jengkel kalau udah potret dengan ibu-ibu. Suka bolak-balik. Ibu kan tadi sudah. Sayanya kelihatan gendut. Memang gendut kata saya jijik. Jadi lihat. Kekhawatiran itu kenapa? Karena Anda terlalu memikirkan hal-hal di luar wewenang Anda, di luar kuasa Anda. Sudah, serahkan pada Tuhan. Serahkan, percaya bukan Anda yang mengatur hidup Anda. Dan bukan hidup Anda punya Anda. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Ya. Siapa yang yakin pulang selamat? Anda sampai rumah dengan selamat. Siapa yang yakin? Ya yakin karena ada Tuhan kan? Dari diri sendiri. Anda yakin atau tidak? Iya karena ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan? Betul. Pasti tidak apa-apa. Bisa apa-apa. Betul. Kita yakin karena ada Tuhan. Anda tahu ada orang yang ganti celana mati. Di Israel kena bom. Dia baru bangun kena buka celana, ada bom di situ, mati. Jadi lihat Allah yang punya hidup kita. Maka belajarlah untuk berserah. Jangan pikir terus. Kalau Anda mikir terus jadi penyakit. Jadi penyakit. Wajahnya. Lihat. Aduh. Ini hal yang suci. Lihat suster-suster itu. Wajahnya seperti malaikat maut, boy. Beda dengan para romo. Sukacita. Maaf suster. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Anda masih khawatir, kalau Anda masih ketakutan, bicarakan pada Tuhan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Kalau Anda panik, berdoa. Yesus tolong, Yesus tolong.